Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Siti Robitoh dalam channel Saya Smart. Saat ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren bersejarah yang terletak di Desa Kapurejo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yakni Pondok Pesantren Salafiyah Kapu. Bersama dengan narasumber kita yakni Kiai Haji Muhammad Hamdani Bik atau akrab disapa Gus Bik. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Melihat perkembangan Islam yang semakin meluas di Indonesia, tentunya tidak lepas dari peran para masyayikh dan juga kiai dalam menyebarkan agama Islam di berbagai bidang kehidupan, salah satunya yakni bidang pesantren. Menurut Gus Bik, apa saja peran pesantren dalam penyebaran agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala man hadara ala jamaah amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama tidak lupa untuk mengawali acara pada hari ini, kami tidak lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan beserta maunahnya sehingga pada hari ini bisa bertemu, ya bisa bermuajahah di kantor madrasah kampus ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan dengan ziyadah wa mudawamah ila yaumil qiyamah. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ba'adadi kulli ma'lumilak. Mudah-mudahan salawat beserta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mudah-mudahan pesantren Salafiyah Kapu beserta Madrasah Islam Salafiyah pun juga Tarbiyah Islam Mu'alimin senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ini saat hingga di kubur hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya pun juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya Mbak Robitoh beserta kru yang lain di madrasah ataupun di pesantren Salafiyah sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan semuanya ya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan panjenengan sedaya. Untuk selanjutnya tentang pesantren Salafiyah sini itu dalam pembinaan, artinya berdirinya pesantren Salafiyah ini awal mula bertujuan untuk menyumbangkan tenaga amal yang berjiwa Islam untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Sebelumnya itu pesantren Salafiyah ini memang namanya pesantren Salafiyah Kapurejo. Pesantren Salafiyah Kapurejo yang mendirikan beliau Simbah Kiai Haji Hasan Muhyi. Awal berdirinya pesantren Salafiyah ini dari keluarga pun tidak ada yang pernah diberi kabar ataupun tidak tahu. Adapun dari keluarga secara keseluruhan itu memberikan dawuh-dawuh bahwasanya berdirinya pesantren Salafiyah Kapurejo ini bertepatan dan bersamaan juga adanya kereta api jurusan Kediri Kertosono. Itu
mulai awal mula berdirinya pesantren Salafiyah Kampus ini. Jadi adanya kereta api jurusan Kediri Kertosono. Nah, kemudian beliau Mbah Kiai Haji Hasan Muhyi ini mempunyai putra, mempunyai putra putri yang kurang lebihnya berjumlah 5 orang. Yang pertama itu bernama Simbah Nyai Sukarsih atau Mbah Nyai Sariatun. Yang nomor 2 beliau Simbah Kiai Haji Ilyas. Yang ketiga Simbah Nyai Ume Kulsum. Yang keempat Simbah Nyai Masfu'ah. Yang nomor 5 Simbah Nyai Masrurah. Nah, semuanya itu lahir dari Kapus ini. Dan awal mula berdirinya pesantren ini ya cukup pengajarannya hanya bandongan ataupun bisa dikatakan juga ditambah sorogan. Sorogan itu murid menyodorkan kitab kepada Mbah Yai, kemudian dibacakan oleh Mbah Yai. Nah, si santri hanya menirukannya untuk memancing cara belajar para santri agar bisa menguasai atau bisa membaca kitab kuning. Nah, kemudian lambat laun, alhamdulillah, pesantren Salafiyah Kampus ini setelah putri dari beliau Mbah Hasan Muhyi yang bungsu yang ragil itu yang bernama Mbah Nyai Masrurah itu dinikahkan dengan beliau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebireng. Dari pernikahan beliau itu mempunyai 4 orang putra. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Nyai Masrurah mempunyai 4 putra dan putri. Kemudian yang pertama itu meninggal masih dalam keadaan kecil. Kemudian yang nomor 2 beliau Simbah Nyai Fatimah. Yang nomor 3 Simbah Nyai Khadijah. Yang terakhir beliau Gus Yakub. Nah, dari pernikahan awal mula beliau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dengan Mbah Nyai Masrurah kurang lebihnya dari cerita bule-bule itu 2 tahun lamanya itu beliau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ya menempati dalam kampus ini, dalam kesepuhan kapu karena beliau juga menikahi dari putri bungsu Mbah Yai Hasan Muhyi. Nah, kemudian dari situlah termasuk cikal bakal adanya madrasah Islam Salafiyah hingga sampai sekarang. Itu atas rekomendasi dari beliau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga sampai sekarang. Jadi pelajaran-pelajarannya juga kurang lebihnya ya atas dawuh dan rujukan dari beliau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Yaitu demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kelanjutannya ya biar ditambah oleh beliau Pak Syariat Kemawan. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Iya. Semoga penjelasannya didapat hari ini bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indana Zulfa. Saya akan meneruskan perbincangan yang sebelumnya bersama Siti Robitoh bersama dengan Gus Idik, dan sekarang saya bersama Bapak Syariat. Nggih Pak nggih, namanya Bapak Syariat. Nah, Bapak Syariat ini termasuk salah satu guru di
madrasah sini. Seperti itu ya Pak? Iya, Madrasah Salafiyah Madrasah Salafiyah Kapurjo. Kapuh Rejo. Jadi beliau ini mengajar seluruh santri juga termasuk madrasahnya. Iya, Seperti itu. Di sini kita akan membahas pertemuan dengan Bapak Syariat mengenai materi salah satu buku kita, yakni Pendidikan Aswaja dan ke-NU-an. Nah, untuk menyikapi atau untuk membahas materi lebih dalam mengenai buku tersebut, kita yang pertama akan kita bahas dengan Bapak Syariat, yakni mengenai sejarah ke-NU-an. Nah, kita akan berbincang dan dijelaskan pula bersama Bapak Syariat mengenai sejarah NU itu sendiri. Bapak Syariat, ya. menurut Bapak Syariat sendiri, perjalanan atau sejarah tentang NU itu seperti apa, Pak? Ya, untuk masalah NU itu sendiri singkatan dari Nahdlatul Ulama. Artinya adalah bangkitnya para ulama. Istilah ulama itu dari orang alim tapi banyak. Kalau orang alim satu itu disebut alim, kalau banyak itu disebut ulama. Jadi ini bangkitnya para ulama adalah bangkitnya beberapa orang alim. Yang dalam catatan ini dimotori oleh pondok pesantren. Kenapa dikatakan ulama ini bangkit? Karena sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Portugis, yang mana di dalam melawan penjajah itu Indonesia selalu kalah. Dikarenakan ada satu titik, yaitu tidak adanya kebersamaan. Terus kemudian bangkitlah pemikiran para ulama, yang mana untuk menggabungkan semua elemen masyarakat yang dalam hal ini adalah pesantren, supaya pesantren di Indonesia itu bisa bersatu. Oleh karena itu ulama sepakat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, yang mana petunjuk bangkitnya Nahdlatul Ulama ini diawali oleh pemikiran beliau Mbah Yai Khalil Bangkalan. Mbah Yai Khalil Bangkalan ini adalah pencetak dari para kiai di tanah Jawa khususnya, memberi isaroh kepada beliau Mbah Hasyim Asy'ari sebagai salah satu murid beliau. Isarohnya adalah berupa tongkat dan tasbih, yang mana yang bisa membaca di balik isaroh itu adalah Mbah Hasyim sendiri. Dan kemudian beliau Mbah Khalil ini mendapatkan mukasafah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk memberi isaroh kepada beliau Mbah Hasyim. Kemudian Mbah Hasyim ini merintis untuk berdirinya Nahdlatul Ulama, selain untuk kebersatuan daripada para ulama se-Indonesia khususnya, dengan tujuan yang lain juga punya tujuan dan cita-cita besar, yaitu untuk menjaga akidah Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu sedikit cerita tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi serunya apa Pak ya Pak? Sampai kebangkitan ulama-ulama itu bersatu. Separah apa waktu itu kok sampai bersatu gitu? Seperti perjuangan melawan penjajah di daerah Sumatera itu juga kalah, di daerah mana-mana itu juga kalah, dikarenakan satu titiknya adalah mereka berjuang sendiri-sendiri. Karena dipelajari oleh para ulama, karena kekalahan mereka disebabkan karena berjuang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, inilah pentingnya kebersamaan, pentingnya kekompakan, sesuai dengan firman Allah juga, wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di tali Allah dan jangan sampai berpecah belah. Itu kalau kronologi atau historisnya tentang berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia. NU itu sendiri didirikan itu berlandaskan apa Pak? Berlandaskan Pancasila. Pancasila. Ya. Jadi dulu itu memang sering sekali terpecah belah ya, berjuang sendiri-sendiri. Iya. Sehingga ada pesan dari Mbah Yai Khalil Bangkalan itu Iya. kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari. untuk bersatu membuat organisasi Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama untuk kemerdekaan Indonesia seperti itu Iya, Pak. iya.
Tapi sebenarnya nggak secepat itu juga ya. Itu hanya isyarah dari beliau Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim. Terus kemudian Mbah Hasyim merintis mempersatukan para ulama. Adapun nama dari ulama itu sendiri juga dari ulama NU yang lain yang memberi isyarah. Terus kemudian lambang Nahdlatul Ulama itu juga bukan dari Mbah Hasyim, tapi termasuk tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama, ya diantaranya Mbah Wahab dan yang lain sebagainya. Jadi sangat panjang sekali ya Pak, Iya, untuk sangat panjang pembentukan sekali. organisasi Nahdlatul Ulama itu Iya, sendiri. Kalau untuk organisasi NU itu sering sekali dikaitkan dengan Aswaja Pak. iya. Nah, kaitannya NU dengan Aswaja itu seperti apa Pak? Aswaja itu adalah singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini sebelum menjadi aliran atau faham sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, yaitu Islam itu sendiri. Karena beliau pernah bilang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku lakukan hari ini dan yang dilakukan oleh para sahabatku itulah disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian secara konteks yang lebih luas, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang setia mengikuti jejak Rasulullah dan jejak Khulafaur Rasyidin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu para sahabatnya. Namun tidak menutup kemungkinan dengan perjalanan beberapa waktu, beberapa tahun, ajaran Rasulullah ini akan istilahnya akan diganti oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan Islam. Mungkin hadisnya juga diganti, riwayatnya juga diganti, sejarahnya juga diganti. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah ini, maka NU ini dibentuk, didirikan untuk menjaga keaslian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kalau masalah NU dan Aswaja itu hubungannya seperti apa, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena itu adalah isi dan bungkusnya. Isi dan bungkus. Jadi antara Aswaja dan NU itu satu kesatuan ya Pak? Ya. NU itu sendiri kan kalau saya dengar dan saya lihat itu banyak sekali runtutan organisasinya. Salah satunya ada IPNU. IPNU itu apa juga termasuk tentang NU, apa bagian atau seperti apa Pak? Masalah IPNU atau Ansor atau Fatayat itu disebut dalam NU itu badan otonom. Badan otonom artinya organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena prinsipnya begini, NU menyebarkan Islam itu butuh beberapa aspek yang harus dijangkau. Kalau di bidang orang dewasa laki-laki boleh diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kalau di bidang wanita tua atau ibu-ibu tua itu diwakili oleh Muslimat. Kalau di kalangan muda laki-laki diwakili oleh Ansor. Kalau di kalangan mudi perempuan diwakili oleh Fatayat. Kalau untuk anak-anak remaja yang tingkat bawah itu diwakili oleh IPNU dan IPPNU. Oleh karena itu sebenarnya badan otonom yang ada di NU itu adalah pembagian tugas. Pembagian tugas dalam mendakwahkan Islam yang di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah supaya cepat memasyarakat untuk dakwah tersebut. Jadi setiap organisasi yang di bawah naungan NU itu tujuannya memang untuk berdakwah ya Pak? Untuk berdakwah. Dan menyebarkan tentang Aswaja itu sendiri? Iya. Kenapa sampai dibentuk kayak organisasi di bawah NU itu ya Pak? Yaitu tadi, karena NU itu adalah rahmatan lil alamin, maka dalam metode perjuangannya harus bisa menjangkau dari segala aspek masyarakat dan aspek kehidupan di masyarakat. Maka harus dibentuklah beberapa badan otonom bahkan lembaga di bawah naungan NU untuk mendakwahkan Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka setiap badan otonom dalam menyebarkan NU tidak boleh lepas dari roh yang utama. Rohnya yaitu aswaja tadi. Rohnya aswaja. Jadi Dia tentang pakai penuh tapi rohnya tetap aswaja. Dia pakai ansor harus di bawah rohnya yaitu aswaja. aswaja. Kalau tidak ada ya Pak, apa misalnya dari organisasi NU itu sendiri keluar dari aswaja itu tidak ada ya Pak? Tidak ada. Oke. Jadi semua NU pasti aswaja. Tapi kalau aswaja belum tentu NU. Aswaja belum tentu NU. Tapi kalau NU pasti aswaja. Iya, iya. Perkembangan organisasi NU ini Pak, dari yang mulai yang anak-anak muda, Ya. kanak-kanak, sampai dengan yang dewasa. Perkembangannya ini seperti apa ini Pak? Istilahnya mereka berjalan sendiri-sendiri dengan konsepnya sendiri-sendiri, tapi tetap di bawah dalam naungan satu payung yaitu Nahdlatul Ulama. IPNU punya program sendiri, juga punya ADART sendiri, Ansor juga sendiri, punya ADART sendiri, tapi semuanya tetap di bawah naungan kendali Nahdlatul Ulama. Selama itu tidak keluar dari rel Nahdlatul Ulama, silahkan mereka mengembangkan NU dengan caranya. Kalau keluar dari rel Nahdlatul Ulama maka harus diingatkan. Ya, kalau terjadi sesuatu Pak, misalnya ada sebuah kegiatan dari salah satu organisasi di bawah NU, Ya. keluar dari nilai-nilai aswaja maupun nilai-nilai ke-NU-an. Ya. Hal apa yang harus dilakukan Pak? Langkah pertama yang dilakukan oleh NU adalah klarifikasi apakah benar kegiatan itu menyimpang dari NU, terus kemudian yang kedua apakah itu dimasuki orang yang di luar NU yang memang sengaja untuk menjatuhkan nama NU atau memang itu benar-benar dari warga NU. Kalau setelah diklarifikasi itu benar-benar dari warga NU, maka harus diadakan istilahnya semacam pendidikan atau pengarahan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Iya, ya. Jadi setiap tingkatan organisasi itu ada kriteria khusus usia ya Pak? Iya, ada batasan-batasan usia. Mulai dari yang muda sampai yang tua, dewasa. iya. Jadi semuanya ada wadah tersendiri untuk mengembangkan dakwah di masing-masing usia. Oh iya, jadi sangat luas sekali perkembangan NU sendiri, mulai dari perkembangan dari organisasinya, perkembangan dakwahnya, sehingga sangat meluas sampai saat ini. Sehingga sampai saat detik ini pun NU sendiri itu masih eksis ya Pak? Sangat eksis, bahkan berkembang pesat. Sudah sampai pada taraf internasional. Selanjutnya Pak, mengenai hal itu tadi yang dijelaskan, artinya kita akan menyinggung pula tentang tantangan ataupun perjuangan NU di bidang-bidang. Salah satunya yaitu tentang perjuangan NU di bidang pendidikan. Nah, kalau perjuangan NU di bidang pendidikan ini dari pandangan Bapak Syariat seperti apa? Pertama gini, masyarakat itu akan tertarik dengan suatu pendidikan yang berdasarkan kualitasnya kan. Otomatis masyarakat itu tertarik karena hasil alumninya itu berkualitas. Maka langkah pertama dari NU itu selain membentuk lembaga ma'arif, yaitu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, itu harus berusaha tentang kurikulumnya itu berkualitas. Berkualitas dalam sisi agama, berkualitas dalam sisi umum, yang mana itu menjadi impian dari semua masyarakat. Kalau itu sudah diciptakan, maka masyarakat dengan sendirinya akan masuk di dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Bahkan tidak mukhal kalau di luar Nahdlatul Ulama juga ingin sekolah di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, yang dalam hal ini di bawah naungan lembaga ma'arif tadi. Ya. Jadi lembaga ma'arif itu termasuk salah satu naungan ya? Atau dikatakan seperti apa itu Pak? Lembaga yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Itu lembaga ma'arif di bidang pendidikan. Nah, itu mulai dari TK ada, dari SD, MI, SMP, bahkan perguruan tinggi juga ada lembaga ma'arif. Artinya di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau untuk perjuangan NU di bidang pendidikan itu salah satunya yaitu pengembangan lembaga ma'arif
Jadi di situ pengembangan tentang pendidikan dalam wadah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Iya, Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan tentang kurikulumnya ya Pak. iya. Kurikulum yang digencarkan dalam keorganisasian NU itu kurikulum yang seperti apa Pak? Yang menjadi prioritas kurikulum dalam lembaga ma'arif yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu adalah pengkajian kitab-kitab klasik itu tidak boleh ditinggalkan. Walaupun formalitasnya MTS atau aliyah, tapi untuk kajian kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno itu harus ada. Itu sebagai bentuk mempertahankan tradisi daripada ulama-ulama NU yang dulu. Selain mengemas dengan metode yang baru yang mungkin lebih baik. Karena prinsipnya adalah al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang lama yang masih relevan baik kita pakai, tetapi kalau menemukan teori baru yang lebih baik itu yang dipakai. Ya. Jadi tetap mempertahankan yang lama yang baik dan menerima hal-hal baru yang baik. Jadi tetap disaring ya Pak, ada penyaringannya. Ada penyaringan. Oke. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui tentang perjuangan NU di bidang pendidikan yang ada wadahnya yaitu lembaga ma'arif. Yaitu selanjutnya tentang perjuangan NU di bidang ekonomi. Itu seperti apa Pak? Kan ada pendidikan sudah ini Pak. Lah di Indonesia itu sendiri kan ada hubungannya pula dengan berbenturan dengan ekonomi lah. Perjuangan NU sendiri di bidang ekonomi itu seperti apa Pak? Ya, ekonomi itu sangat menjadi prioritas juga dalam Nahdlatul Ulama, karena beliau Rasulullah juga berkata, kadal fakru ayakuna kufran, sesuatu kefakiran itu akan mendekatkan seseorang menjadi kufur. Fakir akan menjadi kufur. Maka untuk menghindari hal itu salah satu jalannya adalah harus meningkatkan tentang ekonomi daripada warga Nahdlatul Ulama. Salah satu yang ditempuh kalau di pedesaan melalui pertanian. Kalau di tingkat MBC itu melalui semacam Nusantara Berkah atau semacam pertokoan mart gitu ya. Itu semacam itu. Yang sehingga itu bisa memberi taraf peningkatan dalam ekonomi masyarakat. Itu diantara di bidang ekonomi. Kalau yang lain juga sebenarnya masih banyak, yaitu menciptakan lapangan kerja, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pengusaha yang dalam rangka meningkatkan ekonomi tadi. Jadi ekonomi sendiri itu bagian penting ya Pak? Penting sangat. Dalam perjuangan NU itu? Iya. Kalau tidak salah itu saya pernah dengar ada organisasinya sendiri ya Pak? Apa itu namanya? HIPMI? Iya. Yang di bidang pertanian. Di bidang pengusaha. Oh, pengusaha. Ya. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak? Himpunan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang dinaungi oleh NU itu sendiri. Jadi kalau di bidang ekonomi sendiri itu di Nahdlatul Ulama ada wadahnya. Sehingga wadah untuk pengembangan ekonomi ini itu tertampung. Jadi selain dalam bidang pendidikan yang dinaungi ada salah satunya yaitu tadi LP Ma'arif. Nah, kalau dalam bidang ekonomi itu ada organisasinya juga, organisasi para pengusaha muda dan seterusnya oleh warga-warga NU untuk salah satunya melanjutkan dakwah dari NU itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan NU di bidang sosial politik ataupun pemerintah. Indonesia sendiri itu kan negara yang tidak lepas dari pemerintahan, Pak. Nah, lantas perjuangan NU sendiri itu di bidang politik, sosial politik maupun pemerintahan itu seperti apa, Pak? Indonesia bagi NU itu adalah rumahnya sendiri. Kenapa? Karena NU ikut mendirikan daripada Indonesia itu sendiri, negara Indonesia itu. Jadi andil besar NU dalam mendirikan negara Indonesia, maka NU berperan penting dalam menjaga Indonesia. Oleh karena itu, karena Indonesia itu punya aturan terutama dalam politik, maka NU pun juga harus ada yang di bidang politik. Tapi NU bukan politiknya.
tapi NU harus ada yang di bidang politik. Maka karena tujuan itu untuk menyebarkan Islamnya, maka NU membentuk partai politik yang disebut PKB. PKB itu adalah partai yang di bawah bentukan Nahdlatul Ulama, yang mana sebagai wadah serap aspirasi juga menyalurkan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini ikut mewarnai Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya sesuai dengan cita-cita NU dan cita-cita masyarakat. Apa Pak yang terjadi kalau misalnya tidak ada salah satu kader NU di pemerintahan itu sendiri? Ya otomatis NU tidak bisa mewarnai daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti NU meninggalkan Indonesia begitu saja. Gitu. Iya. Jadi jauh dari asal mula sejarah NU Iya, itu sendiri ya Pak? karena lahirnya Indonesia itu yang sangat berperan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kan juga Nahdlatul Ulama pada saat itu. Mungkin kalaupun belum terbentuk, toh para santri, para ulama, para kiai. Jadi dalam sosial politik maupun pemerintahan itu perlu atau memang dibutuhkan sebagai salah satu pula jalur untuk penyebaran dakwah ke NU-an yang tidak lepas dari aswaja. Lah, banyak sekali hal mengenai hal tersebut, Pak, Ya, yang berhubungan dengan pemerintahan, dengan ke NU-an itu sendiri dalam masuk pemerintahan. Ini muncullah hal baru, Pak, ya. tentang sebuah toleransi dan intoleransi. Nah, kita sering melihat Pak beberapa hal mengenai toleransi maupun intoleransi di Indonesia itu sendiri itu masih sering terjadi. Seperti sensitivitas terhadap agama, sensitivitas terhadap setiap ras, suku, budaya, seperti itu Pak. Nah, menanggapi toleransi dan intoleransi itu sendiri, sikap NU itu seperti apa Pak? NU itu sejak dulu, sejak berdirinya sikapnya adalah tasamuh, artinya toleransi, toleran. Tapi juga berprinsip pada tawasud, artinya bersikap tengah-tengah. Orang yang selalu berada di tengah-tengah itu disebut wasit. Jadi tawasud itu tengah-tengah, kalau orangnya disebut wasit. Orang yang selalu berada di tengah-tengah. Artinya NU tidak selalu berpihak ke kanan, juga tidak selalu berpihak ke kiri. Dia selalu menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Tapi NU dalam toleransi itu punya batasan. Toleransi antar umat beragama, bukan toleransi dalam beragama. Kalau toleransi dalam beragama itu kalau hari Jumat ke masjid, kalau hari Minggu ke gereja, itu namanya toleransi beragama. Kalau toleransi antar umat beragama, sepanjang itu tidak menyangkut urusan amaliyah ibadah, maka NU sangat bertoleransi. Tapi kalau sudah menyangkut urusan ritual ibadah, maka NU tidak ikut campur dalam ritual ibadah, karena lakum dinukum waliyadin, agama kamu juga bagi kamu, kalau bagi saya agama saya, kalau urusan ritual ibadah. Tapi kalau urusan antar umat beragama, NU sangat toleransi. Mungkin dibanding yang lain, NU sangat toleransi masalah ini. Ya. Jadi ada hal yang perlu digarisbawahi ya Pak, Ya, yaitu toleransi. Kalau mengenai toleransi itu sendiri antar umat beragama, tapi bukan antar agama. Antar agama. Ya. Jadi seperti ibadahnya bukan toleransi dalam beragama, tapi toleransi dalam antar umat beragama. Jadi seperti itulah. Sangat ini tuh mengenai hal toleransi itu sangat sensitivitas akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia. Menyikapi hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syariat bahwasannya hal itu kita sikapi tengah-tengah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Seperti itulah. Sekian banyak dari sejarah sampai dengan perjuangan NU itu sendiri sampai di detik ini. Singkat ya, masih panjang sekali. Singkat cerita, singkat penjelasan mengenai sejarah sampai perjuangan NU lah. Dampak terhadap masyarakat itu seperti apa, Pak? Dampak dari adanya organisasi NU terhadap masyarakat itu seperti apa?
Kalau dampak ini seolah-olah terkesan buruk ya. Ya, jadi Mungkin akan lebih pas kalau pakai bahasa manfaat NU di Oh, masyarakat. manfaat NU di masyarakat ya. Kalau manfaat NU di masyarakat sangat-sangat bermanfaat. Selain mengajarkan Islam, mengajarkan akidah kepada masyarakat, mengajak ibadah kepada Tuhan, juga mengajarkan tentang toleransi, akhlak, dan lain sebagainya. Selain mengajarkan tentang wawasan kebangsaan. Dan kalau dampak saya kira nanti dirasa buruk oleh masyarakat. Jadi hal-hal positif dari organisasi NU itu sendiri terhadap masyarakat, salah satunya yaitu memberikan pembelajaran, memberikan pemahaman mengenai tentang keislaman. Iya. Dan juga mengenai tentang Wawasan kebangsaan, tentang akhlak, toleransi, dan lain sebagainya. wawasan kebangsaan, tentang akhlak maupun toleransi, dan lain sebagainya. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana ingin mendalami lebih lanjut mengenai tentang sejarah Nahdlatul Ulama maupun Aswaja, bisa dibaca lebih lengkap dalam buku-buku yang telah disajikan. Nah, Bapak Syariat ini merupakan salah satu guru di madrasah atau yayasan ini, Pak, disebutnya? Madrasah Madrasah Salafiyah Kapurjo. Madrasah Salafiyah Kapuh Rejo. Namanya Ya Syariat ya? Ya, syariat. Oh iya, dan di sini kita sedang berada di ruangan kantor guru ya Pak? Ya, kantor guru madrasah. Kantor guru Madrasah Salafiyah Kapuh Rejo. Ya. Bapak Syariat ini sendiri, alamatnya di mana ya Pak? Kalau rumah saya Dusun Tawangrejo, Desa Mukoh, Kecamatan Kayen Kidul. Oh, Mukoh. Dusun Tawangrejo. Dusun Tawangrejo. Kecamatan Mukoh. Kecamatannya Kayen Kidul. Kecamatan Kayen Kidul. Iya. Desanya Mukoh. Oh iya. Kalau dari sini sekitar 2 kilo lah. 2 kilo. Arah ke timur ke utara. Kalau perjalanan Bapak sendiri mengenai perjalanan atau pengalaman Bapak sendiri mulai dari dulu sampai sekarang di bidang apa? Misalnya dalam pondok, pendidikan. Kalau dalam pendidikan saya tidak begitu banyak ya, karena saya hanya sekolah di MI pada saat itu 6 tahun, terus kemudian langsung melanjutkan ke pesantren ini, ke madrasah ini 11 tahun. Setelah itu disuruh mengajar sampai sekarang. Saya mengajar di sini kurang lebih sudah 24 tahun. 24 tahun Bapak Syariat mengajar di Madrasah Salafiyah Pesantren Kapuh Rejo. Dan 11 tahun menempuh pendidikan di Pesantren Salafiyah Kapuh Rejo juga ya Pak? Iya. Ini kalau nama lembaga pendidikannya itu juga masuk Madrasah Salafiyah Kapuh Rejo atau seperti apa Pak ini Pak? Ini ya, kalau beliau Mbah Yai Sodik itu lebih suka pakai istilah nama pesantren Salafiyah Kapuh Rejo, terus di dalamnya ada madrasah. Oh iya. Daripada dengan istilah nama pondok pesantren, karena sekarang nama pondok itu sudah nggak murni untuk pesantren, sehingga pondok sudah dibuat nama bakso, nama penjual pangsit, sate, bahkan dibuat oleh mereka-mereka yang nakal itu katanya pondok indah. Sehingga kata pondok itu sekarang sudah tidak khusus untuk pondok pesantren, sehingga beliau lebih suka dengan nama pesantren, artinya tempat santri. Oh iya, jadi sebutannya di sini tuh lebih ke arah pesantren Salafiyah Kapuh Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yeah. Ya, wah sangat indah sekali ya perbincangan kita hari ini mengenai tentang Aswaja maupun ke-NU-an itu sendiri. Semoga di lain hari ataupun di lain waktu kita dapat mengobrol kembali, membicarakan kembali hal-hal yang lebih dalam lagi mengenai Aswaja maupun NU ataupun hal-hal yang lain bersama Bapak Syariat.
Nah, Iya. mungkin ada pesan, Mbak, pesan khusus untuk generasi penerus mengenai Aswaja ataupun NU itu sendiri, Iya. ataupun bisa disebut sebagai pesan ataupun harapan ke depan, wabil Iya. khusus bagi generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan NU itu sendiri. Ini sebagai kesimpulan pembicaraan dari awal sampai akhir, juga mungkin sebagai pesan bagi masa depan para pemuda. Yang pertama adalah karena berangkat dari dawuh Rasulullah bahwa Islam di akhir nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan hancur, artinya tidak diterima di sisi Allah kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, NU didirikan ini dalam rangka menjaga keaslian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena dalam hal ini selain tugas NU itu menjaga, juga mengembangkan, melestarikan ajaran ini kepada semua manusia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Karena ini tugas daripada NU, supaya manusia itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan konsep Rasulullah, dan juga sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Oleh karena itu, bagi para generasi penerus, Anda boleh pilih, tapi kalau Anda ingin mempelajari NU, maka Anda harus masuk NU dulu supaya Anda tahu sebenarnya NU itu seperti apa. Kalau dilihat dari luar, kadang-kadang dalamnya tidak seperti yang dari luar. Kita harus melihat dari luar juga ingin masuk ke dalam. Ya, sekilas itu saja. Dan saya yakinkan ketika Anda masuk dengan NU tidak akan rugi dunia akhirat. Anda pasti bahagia dunia akhirat. Ya. Oh iya. Ya, jadi jangan tinggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seperti itu ya. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam mengenai organisasi ke-NU-an maupun Aswaja, maka silakan login NU dulu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Jadi cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah sampai perjuangan Nahdlatul Ulama. Saya akhiri di sini, saya Indana Zulfa dan Bapak Syariat. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.